Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya De Ariana Putri dengan NIM F1C220030. Saya dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Adapun tujuan saya membuat video ini itu adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kalkulus lanjut dengan dosen pengampu Ibu Usmania Lizet, SPD, MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai integral lipat 3 dalam koordinat kartesius. Nah, untuk yang pertama yaitu ada penjelasan mengenai integral lipat 3. Nah, untuk integral fungsi 3 variabel atau yang sering dikenal dengan integral lipat 3 dengan domain berupa ruang berbentuk balok, di mana balok tersebut dilambangkan dengan variabel B dari fungsi X, Y, Z dengan interval X dari A sampai dengan B dan Y dari interval C sampai dengan D, Z dari interval R sama dengan S. Nah, dimisalkan ini merupakan balok di mana berupa ruang, yaitu balok. Balok tersebut dibagi menjadi kotak-kotak kecil, di mana salah satu kotak kecil tersebut diambil, maka terbentuklah suatu balok dengan nama balok BIJK. BIJK ini merupakan salah satu balok yang memiliki ukuran yang sangat kecil, atau BIJK ini merupakan salah satu bagian dari balok D, di mana balok BIJK tersebut memiliki panjang delta Y, lebar delta X, dan tinggi delta Z. Sehingga BIJK atau balok BIJK itu sama dengan interval tertutup XI dikurang 1, XI dikali interval tertutup YJ dikurang 1, YJ dikali interval tertutup ZK dikurang 1, ZK. Dengan volume balok BIJK atau delta V yaitu adalah delta X dikali delta Y dikali delta Z, sehingga akan diperoleh penjumlahan Riemann lipat 3, di mana sigma I sama dengan 1 sampai L, sigma J sama dengan 1 sampai M, sigma K sama dengan 1 sampai N, dari fungsi F, X bintang IJK, Y bintang IJK, Z bintang IJK dikali delta V. Nah, sehingga apabila balok B tadi dibagi atas kotak-kotak kecil yang tak terhingga, maka integral lipat 3 atas balok B tersebut akan sama dengan limit jumlah Riemann berikut, di mana integral lipat 3 atas balok B dari fungsi f, x, y, z dv itu sama dengan limit L, M, N mendekati tak hingga dari sigma I sampai dengan 1 sampai dengan L, sigma J sama dengan 1 sampai M, dan sigma K sama dengan 1 sampai N. Dari fungsi X bintang IJK, Y bintang IJK, Z bintang IJK dikali delta V. Nah, apabila fungsi X, Y, Z tadi adalah fungsi yang kontinu dengan domain berupa balok B. Nah, di mana balok B tadi itu sama dengan interval tertutup A, B dikali interval tertutup C, D dikali interval tertutup R, S. Nah, maka akan diperoleh rumus integral lipat 3 dalam koordinat kartesius, yaitu integral lipat 3 dengan batas atas ruang balok dari fungsi f, x, y, z dv itu sama dengan integral dari R sampai S, integral dari C sampai D, dan integral dari B sampai A dari fungsi f, y, z, dx, dy, dz. Di mana pada penyelesaian rumus ini itu dapat dilakukan dengan mengintegralkan variabel yang terdapat pada bagian paling dalam, sehingga dapat kita lihat bahwa variabel yang terdapat pada bagian dalam yaitu adalah variabel X. Sehingga kita akan mengintegralkan terhadap variabel X dengan batas integral atau batas interval B sampai dengan A. Selanjutnya yaitu adalah
mengintegralkan variabel terhadap variabel y, di mana variabel y tersebut memiliki batas atau interval dari c sampai dengan d. Langkah terakhir yaitu adalah mengintegralkan terhadap variabel z, yaitu merupakan variabel yang terletak pada bagian paling luar, yaitu dengan batas R sampai dengan S. Selanjutnya akan dibahas dengan melalui contoh soal, di mana pada soal pertama terdapat hitunglah integral batas atas balok B, X, Y, Z kuadrat dV dengan B adalah kotak segi 4 yang diberikan oleh B dari fungsi X, Y, Z, di mana X mempunyai interval 0 sampai dengan 1, dan Y mempunyai interval min 1 sampai dengan 2, Z mempunyai interval dari 0 sampai dengan 3. Maka penyelesaian atau langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah menulis kembali soal, yaitu di mana soalnya adalah integral lipat 3 dengan batas atas balok X, Y, Z kuadrat dV, di mana kita peroleh pula interval terhadap X, Y, Z dari soal, sehingga kita buat dalam bentuk integral. Nah, di mana yang pertama atau integral paling luar yaitu adalah Z dengan batas interval 0 sampai dengan 3. Selanjutnya integral terhadap variabel Y dengan batas bawah min 1 dan batas atas 2. Selanjutnya itu adalah integral terhadap variabel X dengan 0 sampai dengan 1, di mana soalnya tadi adalah X, Y, Z kuadrat, dx, dy, dz. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah dengan mengintegralkan terhadap variabel yang paling dalam, di mana variabel yang paling dalam pada soal merupakan variabel X, di mana X mempunyai interval 0 sampai dengan 1, sehingga kita integralkan dulu variabel X, sehingga Y, Z ini merupakan konstanta. Sehingga diperoleh pula hasil integral dari X, yaitu merupakan X setengah X kuadrat. Nah, selanjutnya, setelah mendapat integral, maka kita gabungkan pula dengan konstanta, sehingga diperolehlah hasilnya setengah X kuadrat YZ kuadrat. Nah, selanjutnya itu adalah kita mensubstitusikan nilai X tadi dengan batas atas 1 dan batas bawah 0, sehingga diperolehlah hasilnya yaitu adalah setengah YZ kuadrat. Nah, dari setengah YZ kuadrat tadi, selanjutnya yaitu adalah kita mengintegralkan terhadap variabel Y, di mana Z merupakan konstanta. Y tadi kita integralkan terhadap batas bawah min 1 dan batas atas 2. Sehingga hasil integral dari setengah YZ kuadrat, di mana Z merupakan konstanta, diperoleh 1/4 Y kuadrat Z kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu adalah mensubstitusikan 1/4 Y kuadrat Z kuadrat dengan batas bawah min 1 dan batas atas 2. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 3Z kuadrat per 4. Langkah terakhir yaitu adalah dengan mengintegralkan variabel Z dengan batas atas 3 dan batas bawah 0. Sehingga hasil integral terhadap variabel Z yaitu adalah Z pangkat 3 per 4. Selanjutnya yaitu mensubstitusikan nilai Z dengan batas atas 3 dan batas bawah 0. Sehingga diperolehlah hasil akhirnya 27 per 4. Maka, integral lipat 3 dengan batas balok X, Y, Z kuadrat dV dengan interval yang diberikan pada soal diperolehlah hasil akhirnya yaitu adalah sebesar 27 per 4. Nah, selanjutnya soal kedua, yaitu adalah hitunglah integral lipat 3 batas atas balok X kuadrat YZ dV. Dengan B adalah kotak segi 4 yang diberikan oleh B yaitu adalah dari fungsi X, Y, Z dengan interval X 1 sampai dengan 2 dan interval Y dari 0 sampai 1 dan Z dengan interval 1 sampai 2. Nah, penyelesaiannya juga sama, yaitu pertama kita tulis dulu soal terlebih dahulu, yaitu soalnya adalah integral lipat 3 dengan batas atas balok X kuadrat YZ dV. Selanjutnya kita salin interval yang ada pada soal ke dalam bentuk integral, di mana pada soal terdapat interval X yaitu adalah 1 sampai 2, di mana X merupakan
merupakan variabel yang paling dalam, maka kita tulis di sini. X merupakan atau memiliki interval dari 1 sampai 2. Selanjutnya Y memiliki interval 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1. Selanjutnya Z memiliki interval 1 sampai 2. Di sini merupakan integral terhadap interval Z yaitu adalah 1 sampai 2. Sehingga itu sama dengan integral 1 sampai 2, integral 0 sampai 1, integral 1 sampai 2, X kuadrat YZ dx dy dz. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu adalah mengintegralkan variabel yang terletak paling dalam, di mana variabel yang paling dalam merupakan variabel X atau terhadap variabel X. Sehingga kita integralkan dulu terhadap variabel X, di mana X kuadrat dan YZ ini merupakan konstanta atau dianggap sebagai konstanta. Sehingga integral terhadap variabel X itu diperoleh adalah sepertiga X pangkat 3. Di sini merupakan integral dari 1 sampai 2, maka sepertiga X pangkat 3 tadi disubstitusikan terhadap interval batas bawah dengan nilai X sama dengan 1 dan interval batas atas dengan nilai X sama dengan 2. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu adalah 7/3 YZ. Nah, selanjutnya itu integral 1 sampai 2, integral 0 sampai 1, 7/3 YZ dy dz. Nah, langkah kedua yaitu adalah kita mengintegralkan terhadap variabel yang paling dalam lagi setelah tadi mengintegralkan terhadap variabel X, sehingga diperoleh yaitu seperti ini. Selanjutnya mengintegralkan terhadap variabel Y, di mana Z kita anggap sebagai konstanta. Sehingga integral terhadap variabel Y yaitu adalah 7/3 YZ itu diperoleh sama dengan integral 1 sampai 2 7/3 Z setengah Y kuadrat. Selanjutnya mensubstitusikan nilai Y itu dengan batas bawah Y sama dengan 0 dan batas atas Y sama dengan 1. Sehingga diperoleh itu adalah 7/6 Z. Nah, selanjutnya itu mengintegralkan terhadap variabel Z. Ini merupakan langkah terakhir di mana variabel Z memiliki interval 1 sampai 2. Sehingga hasil integral terhadap variabel Z yaitu adalah setengah Z kuadrat. Selanjutnya mensubstitusikan nilai Z tersebut dengan interval batas bawah Z sama dengan 1 dan batas atas Z sama dengan 2. Sehingga diperolehlah nilai akhir dari penyelesaian ini adalah 7/4. Maka dari soal tersebut dengan interval yang telah ditentukan, diperolehlah 7/4. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada lebih dan jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.